أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampainya ambil. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa marilah sama-sama kita panjatkan atas segala bentuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih mengizinkan kita, masih memberikan kita ilmu yang keimanan dan keislaman untuk dapat hadir pada malam hari ini di kajian kita, di kajian tahsin, tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Nah, setiap malam setiap malam Senin kita laksanakan. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak kalah pentingnya, salawat serta salam juga marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Senantiasa mudah-mudahan kita berharap kita selalu berada di jalannya, istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang sudah dijadwalkan oleh pengurus, bahwasanya seperti biasa kita masih murojaah ya. Kita tidak akan nambah dulu nih, kita coba akan terus melanjutkan karena sepertinya akan banyak faidah ya yang sudah kita lewati. Kalau nggak salah sudah kemarin 3 pekan ya di musola ya Pak Budi ya, 3 pekan kita di musola. Alhamdulillah. Ya mungkin yang belum mengetahui sistem yang saat ini yang sudah berjalan 3 pekan yang lalu, bahwasanya di teknik murojaah ini ana minta antum semua membaca surat pilihan yang ada di juz 30. Silakan antum pilih, atau kalau memang ada catatan di buku yang terkait kekurangan, antum bisa mengulang kembali di situ. Nanti kita kritisi bersama. Sekali lagi kita kritisi bersama. Bukan hanya ana yang akan mengkritisi, tapi antum semua punya peran. Jadi di sini belajar aktif. Jadi bukan hanya antum mendengar, menyimak saja, tapi antum mencoba untuk mengkritisi, mengingat tujuannya adalah untuk mengingat apa yang materi yang sudah kita pelajari bersama atau kita lalui bersama, sehingga mudah-mudahan harapannya akan mendapatkan atau kita menerima faidah lebih banyak. Itu tujuannya. Jadi jangan sungkan ya atau berberat hati untuk antum mengkritisi bacaan teman antum ya.
Jadi silahkan, kiranya masih mengganjal, silahkan diungkapkan apa yang kayaknya kurang di sini bacaannya. Kita kaji bersama di situ. Ya. Dan yang itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah pada malam hari ini Ana baru ngeliat wajah baru nih. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Ilham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ilham nih bertinggal di BB ya. BB berapa? BB 12 ya, tetangganya Pak Solihin ya. Mudah-mudahan istiqomah, bisa mengikuti kajian bersama, duduk bersama, niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya mengharap ridho Allah. Semoga ilmu yang dipelajari di sini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan satu lagi ini anaknya Pak Setiono bukan? Oh, keponakan. Alhamdulillah ya. Dengan siapa? Iya. Oh, Sragen. Iya, Sragen. Dengan Mas siapa? Mas Rahim. Mas Rahim. Ya, Mas Rahim kerja nih, Pak Setiono. Lagi mencari. Oh, mencari. Alhamdulillah. Sambil ini mudah-mudahan ya diikutin ya. Mudah-mudahan Allah kadang ngasih jalannya dengan kecintaannya melalui begini dulu. Mungkin dengan thalabul ilmi Allah memberikan jalan lain yang Allah ridho di sananya, insyaallah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya yang sudah ada, yang belum dikumpulkan silakan. Tafadhol Pak Solihin, dari mau baca surat apa ini? Surat Al-Falaq. Ya, Al-Falaq ya. Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq. Sudah? Muraja hafalan. Taib. Tilawah atau hafalan? Hafalan, taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Ya, alhamdulillah. Silakan, ada yang mau mengkritisi di surat yang dibaca oleh Pak Solihin, surat Al-Falaq dari ayat pertama sampai ayat kelima, terkait mungkin tahsinnya atau tajwidnya yang kurang? Coba diulang lagi Pak Solihin, dengan mungkin tadi agak dibacanya agak ini ya, temponya tempo pelan aja. Kalau tadi kayak temponya sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, taib. Ya, terkait bacaan, ayo silahkan, mau tahsinnya, mau tajwidnya kita bedah atau mungkin kurang panjang dalam halamatnya, silahkan. Dengan bacaan tadi Pak Solihin. Pak Setiono, monggo. Cukup, pas ya. Oke, sahih. Mas siapa tadi Mas? Mas Rahim. Mau mengkritisi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, bagus. Pak Ardi. Betul. Ayat keempat, Pak. Ayat keempat, diulang Pak Solihin. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Ada di mana?
Pak. Paknya ini. Paknya kenapa, Pak? Nyebutnya Pak. Oh, coba diulang lagi Pak Solin. Pak. Siapa? Pak. Ya, ulangi coba. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, sudah bagus. Ya. Pak Ardi, ada cukup? Udah berubah ya? Nah, udah bagus kayaknya. Udah lebih bagus. Ya, emang ada. Saya dengar. Harus ngempos. Belum ngomong. Ya, Pak Inhan. Selamat datang. Apa mungkin di ayat yang kelima? Yang kelima. Hasidin tidak sidin. Hasidin. Ya, coba apa ulangin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah? Pak Inan? Kurang? Langsung tunjuk aja kalau memang kurangnya di mana. Tadi sudah diulang bacaannya. Kayak ada hasidin. Ini Kayak ada pantulannya, masih ada pantulannya. Ya, coba diulang lagi, Pak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pantulannya di Hasidin. Hasidin. benar. Anu, Hasidin. Oh. Hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Masih ada yang mau nambahin? Kritisan Pak Ilham barangkali. Enggak cukup. Pak Billy. Hah? Cukup. Pak Billy mah cukup aja. Iya, jangan goreng coba. Hajas nih ada lagi? Udah bagus deh. Udah berani lagi. Oke, udah? Pak Jasni ada lagi? Bagus sudah. Udah bagus. Oke, sekarang saya tambahin ya. Coba antum perhatikan Pak semuanya, khususnya Pak Solihin ini tadi yang sudah baca. Di setiap bacaan ayat yang nun sukun bertemu dengan huruf shin, hukumnya apa? Min syarri. Min syarri. Min syarri. Ya. Yaitu hukumnya adalah secara tajwid, hukumnya kaidahnya ikhfa. Nah, bacaannya, namun bacaan dengan bacaan apa ini? Aqrab, ausad, atau ab'ad. Ya, bacaan ausad. Artinya 50-50. Artinya dia separuh bacaan ab'ad, separuh bacaan aqrab. Wa min syah, wa min syah. Jadi ada antara ang dan bacaan agak izhar. Wa min syah, wa min. Jadi tadi terdengarnya min syah. Ya. Wa min syah, tadi bacanya ada terdengarnya min, tapi wa min syah. Ya, jadi ketika masuk nunnya syah itu sudah menyiapkan posisi makhraj syah. Wa min syah, wa min syah, wa min syarri ma khalaqa. Ya. Ya. Ayat kedua juga, ayat ketiganya juga sama. Ya, coba nanti kita ulangin ya. Kemudian nah ini perhatikan. Waqab. Pokoknya mendingan qalqalah nih. Falaq. Ayat pertama falaq. Coba semuanya. Falaq. Ayat pertama baca dari qul.
falaq. Coba Pak Setiono. Qul a'udzu birabbil falaq. Mas siapa? Mas Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Pak Ardi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Mas Ilham. A'udzu birabbil falaq. Ya. Pak Billy. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Hati-hati ketika dia bacaan qalqalah. Ini qalqalah qaf, ayat pertama qaf, kemudian kedua qaf, ketiga ayat ketiganya, keempatnya dan kelimanya beda. Yang dikritisinya di sini. Coba. Falaq. Ya. Tidak baca falaq. Ya, kita sudah pernah bahas ketika dia qalqalahnya di akhir huruf qaf atau huruf satu lagi yaitu ta, maka tidak dibaca tapi o. Falaq atau ya. Nah, tuh. Kemudian yang coba antum lihat ayat ketiga waqab. Ya. Waqab. Hati-hati, waqab, kemudian ayat keempat juga uqad. Kemudian hasad. Jangan ditekan ujungnya. Pantulannya jangan ditekan. Kenapa? Karena nanti akan kedengaran atau muncul suara keluar huruf hamzah yang disukun. Contoh, idza waqab be. Nah, be itu adalah ada hamzah di ujungnya yang disukun terdengarnya. Sama, idza hasad de, harusnya de. Hasad. Ya, hasad. Bukan hasad. Hasad. Lihat di sini ya. Kemudian bukan terdengar ada suara tasdid dalam huruf dal. Hasad. Hati-hati. Ini suka muncul keluar hasad. Dua-dua, jadi dua. Ada dal yang bertasdid dan terakhir ujungnya pantulannya itu ada tambahan huruf yaitu hamzah dan hamzah yang sukun. Ini sering tidak disadari oleh si pembaca. Ya. Baik, jadi bacanya bagaimana? Kita coba ulangi sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, hati-hati ya. Jadi tolong dipahami di situ ketika memantul dengan pantulan jangan ditekan. Jangan ditekan, agak sedikit melandai dia, tapi jangan terlalu panjang. Nah, intinya tujuannya untuk menghindari huruf yang atau ada tambahan huruf sukun ya.
Baik. Syukran barakallahu fiik Pak Salihin. Baik. Kita lanjutkan untuk selanjutnya baca Pak Jasni. Pak Jasni mau baca surat apa? Boleh, mau tilawah, mau hafalan. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba diulang lagi Pak Jasni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah sudah ketemu. Pak Setiono. Ya. Protes jangan takut. Ayo belajar di surat ayat pertama. Oh, kurang panjang aja. Oh. Di mananya huruf apa? Oh, di asha gitu. Ya. Ini berapa harokatnya? Ya, berapa harokat itu? Hanya Dua. ya, panjangnya dua harokat. Hukum matnya adalah mat tabi'i, ya. Karena fathah, ya, itu fathahnya diganti kalau huruf tulisan Arabnya dengan huruf alif. Asha, ya, maksudnya dalam tulisan kaidah Arabnya asha, ya. Ini penggantinya adalah dengan tanda fathah berdiri, ya. Kalau tata kaidah penulisan Arabnya dengan ha kemudian alif sukun, ya, atau huruf mat, alif mat. Ashabi. Baik. Berarti kalau H ini ada kakinya ke atas, nggak ada tanda alif nih, sama dong, dua harokat juga. Maksudnya gimana? Kalau H-nya misalnya ada kakinya ke atas. Oh, maksudnya alif, berarti tiangnya. Iya, panjang. Dua harokat juga. Makanya penggantinya dengan alif berdiri. Alif berdiri, fathah berdiri. Ya, itu sebagai pengganti tanda bahwasanya ada alif yang disembunyikan. Ada alif yang disembunyikan atau huruf mat yang disembunyikan. Baik, ada lagi? Iya, di mana? Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Baik, di bacaan Alam taro. Iya. Ketika mim ketemu tak, harusnya dibaca jelas. Iya. Jangan dibaca, seharusnya tadi terdengarnya bacanya apa? Alam taro. Oh ya, dibacanya terdengarnya dengung. Harus dibaca izhar, dibaca jelas. Ya, mim ketemu dengan huruf ta, mim sukun. Alam taro. Tidak dibaca alam taro.
Ya. Taro. Baik. Sama ayat keduanya di mana? Alam yaj'al. Kenapa? Mim sukun ketemu ya. Mim sukun sama ya? Iya sama. Iya, alam yaj'al. Iya. Tapi ini termasuk izhar kan alam ini. Betul. Gitu kan. Izhar. Jadi makanya saya bacanya nggak samar. Alam ya. Kalau dia bukan izhar tentu saya baca alam. Itu nggak mungkin. Ya, tapi jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Maksudnya Nggak ada angkat ya. jangan alam taro. Nah itu ada agak panjang tuh. Wah, kalau izhar jelas alam lam taro lam yaj'al. Nah itu maksudnya. Ya, karena sifat memanjangkan ini adalah ada pada bacaan dengung. Ya, memanjangkan ini adalah sifat yang ada pada bacaan dengung. Baik. Syukran, Mas. Ada lagi nggak? Ya. Pak Ardi. Ayat kedua. Ayat kedua di bacaan Fi tadlil. oh, fi tadlil. Ya, kenapa? Tadi Qalqala. Oh. Ujung berarti akhir ayat kedua. Fi taub. Ya, taub. Tapi hati-hati nih. Dad itu adalah huruf yang mempunyai sifat isti'la. Ketika kita baca ta, jangan terpengaruh bacaan dad dengan tebal karena huruf ta ini adalah tipis. Bacanya bagaimana? Bukan tadlil tapi ta. Tab. Ya, tab. Ya, tapi tidak juga jangan sampai memantul. Fi tab ya, tab. Ya, ditahan, jangan dibiarkan lidahnya ngelepas. Jadi muncul pantulan. Fi tab. Cuma angkat lidah aja, tapi jangan dijulurkan lagi karena kalau dijulurkan nanti dia memantul. Fi tablil. Ya. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Ya. La di lu bau. Ya. Baik. Ada lagi? Pak Ardi? Cukup. Pak Inan? Enggak, Pak Inan. Gak marah center pulang saya damai. Ayo ini kaos itu sama rulesnya kayak sih. Oh. Terakhir Pak cool kayak pop. Kaknya kayak pop. Oh, yang mana ayat pertama, ayat ketiga dulu? Yang kelima. Oh, ayat kelima. Ya, terakhir. Oke, oh, kita dengarnya shotnya dengan huruf sin, ya, sama ya dengan huruf dad, ya, dia mempunyai sifat isti'la, bahkan mempunyai juga sifat itbaq. Apa itu itbaq? Shot itu mempunyai sifat itbaq yaitu melekat. Kalau isti'la mengangkat pangkal lidah ke atas, ditambah itbaq yaitu melekatkan pangkal lidah. Jadi bukan hanya nyentuh atau nempel, tapi lekat. Ya, beda. Nempel sama lekat tingkatannya lebih lekat. Ya. Jadi ka'as, karena huruf yang itbaq soda po zo. Hurufnya ada 4. Itbaq itu soda po zo. Jadi lebih tebal. Ka'as, ya, ka'asfim, ya. Kalau kita turunkan pangkal lidahnya, itu yang timbul suara sin. Ka'as, pangkal lidahnya nggak naik, jadi yang keluar huruf sin, dan ini keliru. Ya, ka'as,
bukan ka'as. Ya. Karena huruf shad di sini bukan huruf sin. Karena kalau karena apa? Makhrajnya sama. So, sin, kemudian za, makhrajnya tepatnya sama. Yang membedakan itu sifatnya. Ya. So, coba antum. So, sa, za, sama. Yang membedakan sifat yang mempengaruhi, membedakan hurufnya, bunyinya beda. Ya. Jadi ada makhraj, ada sifat. Jadi kedua-duanya nggak bisa kita abaikan, atau salah satunya kita abaikan, nggak bisa juga, akan pengaruh. Ya. Baik, ka'asfim ma'kul. Ada di mana lagi Pak Inan? Ma'kulnya. Kenapa? Oh, terdengar huruf qaf ma'kul gitu ya. Ya, hati-hati nih, karena memang banyak yang kelirunya di sini. Harusnya dibacanya dengan hamas. Makhrajnya memang sama, qaf sama kaf itu hampir sama. Bedanya cuman hanya maju ke depan. Kalau qaf di belakangnya, kaf di depan, sama-sama huruf lisan. Kan huruf makhraj itu terbagi menjadi berapa? Jauf, kemudian al-lisan, halq, terus apa lagi? Asy-syafatain. Apa namanya? Dua bibir. Apa lagi? Khaisum. Ada 5 tempat keluarnya huruf. Ya. Wah, ada kopi. Ada sembriwing nih. Udah cukup udah ini. Alhamdulillah. Ya, kembali ke materi. Sekali lagi, ma'kul. Ya, ma'kul, bukan ma'kul. Kalau ma'kul berarti pangkal lidah yang apa? Lidah yang bagian belakang. Ya, dan memang sifatnya beda juga. Ya, kalau qaf tidak. Yang paling kelihatan banget apa yang membedakan sifatnya? Hamas. Qaf sama kaf itu yang sangat membedakan sifatnya, yang kelihatan banget adalah huruf sifat hamas. Ya. Hamas. Gimana kalau qaf mempunyai sifat jahar, lawan daripada hamas? Hamas itu artinya mengalirkan, ya, mengalirkan udara, ya, mengalirkan udara. Sedangkan kalau jahar yaitu menahan suara, po, tidak ada udara yang keluar, po, ya. Kalau ka ada udara yang keluar, po, ka. Makanya jangan dibaca ma'kul, karena akan kedengarannya samar. Ini qaf atau kaf, lantaran sifat hamasnya dihilangkan. Jadi harus ada ma'kul, ya. Dan hati-hati juga nih sebelumnya. Ini sering kedengarannya nih, kalau saya pernah dengar imam ada yang bacanya gitu terlalu nekan huruf hamzah, jadi kedengarannya huruf ain, ma'kul. Ya, sekedar aja ma'kul, ya. Huruf tipis semua nih, hamzah, kaf, a, ka, huruf tipis, a, ka, ya, ma'kul. Baik. Kita ulangi ayat kelima ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayo. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ulangi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
baik. Intinya di apa yang dibaca tadi Pak Jasni di surat Al-Fil ini sangat bagus tadi ya. Hati-hati dengan huruf mim yang bersukun. Ini seringnya kita memanjangkan. Kalau memang itu dia bacaan dengung, ya tidak mengapa. Tapi kalau di luar dari itu, jangan sampai, karena kebiasaan ini tidak disadari oleh si pembaca. Ya, jangan sampai dipanjangkan yang memang bukan tempatnya. Karena kecenderungan tempat panjang ini hanya pada bacaan dengung. Ya. Sama ini juga faja'alahum. Itu adalah bacaan izhar juga hukumnya. Ya, jelas dibacanya izhar, tidak dibaca dengung. Bisa saja kalau dibaca dengung jadi salah, tapi faja'alahum kan enak emang dengan begitu, karena kebiasaan dengan membaca sering mempanjangkan yang memang bukan tempatnya, dia harus dibaca panjang. Baik, kita sama-sama ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, ada masnya ya, tanya fi tadlil. Ulangi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, baik. Baik. Selanjutnya Pak Billy. Ya, bodol. Surat apa? Surat Al-Qadr. Al-Qadr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, baik, barakallahu fiik. Silakan, ada yang mau mengkritisi? Pak Inan, Solihin, Pak Setiono, Mas Rahim. Ayat kelima. Yang mana? Salamun iya. Oh. Tapi bahasanya salamun iya. Oh. Jelas. Jelas. Yang tanwin, mim tanwin. Domah tanwin. Domah tanwin, ya. Ketemu dengan ha.
Iya. Salamun hiya. Taib. Masukkan ya Pak Billy ya. Salamun hiya. Taib. Ada lagi? Ada? Cukup? Ya. Tidak ada? Oke. Taib ya. Coba diulang lagi Pak Bil ya, ayat pertama sampai ayat kelima. Ya, tolong fokus lagi, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, sudah ya? Lebih bagus ya? Alhamdulillah. Jadi saya mau nanya ini, ya gimana? yang khairum min apa min? Yang ayat ke berapa? Yang ketiga. Ketiga, khay. Enggak, cara baca yang benarnya gimana? Min apa min? Min. Kan Khairum min. Oh ya. Ya, karena apa? Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, dan ini adalah hukumnya izhar. Ya, jelas. Ya, hurufnya ada berapa? 5. Ya. Ada berapa? 6 kalau izhar. Izhar ada berapa hurufnya? 6. Coba hampa aja. Alif apa hamzah? Hamzah. Hamzah. Kho. Terus? Ya. Hah? Lupa saya. Ayo, Mas, siapa? Ain, Hamzah. Lupa. Ya, teruskan yang lain. Ayo. Ain, terus ha, kho, ghain, Hanya ada 2 ya. apanya? Kecil, ha besar ya. Iya. Berarti 6 itu. Iya. Ya. Hamzah, Ya. ha, kho, ain, terus ghain, Ain. ha. Iya. Jangan dilupain itu. Dasar itu ya. Saya ini Iya. protes, tapi saya nanya karena saya selalu baca min. Oh, min. Iya. Kalau ini Iya, nggak apa-apa. benar itu. Alhamdulillah kan. Jadi dari bacaan temen itu ya kadang menyadarkan kita. Ya. Justru yang pengennya begitu, kok beda sama saya bacanya. Oh, berarti harus saya cross check, bener nggak sih gitu. Jadi bukan kita dengar bacanya mau beda, orang lain yang dibilang wah salah bacanya. Oh, jangan dulu, kita cross check dulu. Ya. Izhar ya. Ya. Ada lagi, Pak Jasni? Bagus. Dah. Cukup ya. Baik, terkait hukumnya coba masih ingat nggak dengan bacaan Rabbihim ayat keempat, biidni Rabbihim. Ayo, karena tadi Pak Jasin nanya nih, Rabbihim, coba kita mengingat kembali Rabbihim min. Mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bimi. Cara bacanya dengan mendengungkan ya, Rabbihim. Cara dengung tuh bacanya bagaimana? Bukan cirinya adalah suara itu
masuk kepada pangkal hidung. Kalau ini belum masuk ke sini, berarti belum dengung. Contoh, Rabbihim itu belum. Rabbihim, baru. Jadi bukan patokannya karena apa? Mim itu adalah makhrajnya adalah dua bibir. Tempat keluarnya ada pada dua bibir. Ma, mi, mu, bam. Nah, ketika dia hukumnya menempati hukum idgham, ya, idgham dengan dengung, maka harus disertakan dengan bacaan dengung, yaitu dengan suara masuk pada pangkal hidung. Rabbihim, him, kita yang bisa sendiri yang ngerasain, ya, masuk ke hidung apa enggak, gitu. Tapi bisa didengarkan, ya. Kalau ada yang kurang, berarti harus lebih bisa masuk, ya. Baik. Lanjut. Berikutnya Pak Inan. Mau baca surat apa? Kayaknya ada PR ya, catatan situ An-Nasr ya. An-Nasr, baik, ya. Syukran. An-Nasr. Bacanya gimana Pak? Nama suratnya namanya surat apa? An-Nasr. Ya, harus bisa nyebutin ya nama surat. An-Nasr. An-Nasr, bukan An-Nasr. Ya, kita seringnya An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Keliru. Baik, silakan Pak Inan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Sebelum ana lempar ke yang lain, antum merasa ada yang kurang nggak sini Pak Inan? Oh, ada yang kurang? Fir, itunya? Oh, kurang naik. Ada lagi nggak selain itu? Sebelum mana ini nih? Kayaknya teman-teman udah nyimpen soalnya. Pak Ardi apalagi udah nyimpen ya. Udah nyimpen kritikan nih Pak Ardi nih. Ya. Ya, silakan Pak Setiono ada. Oh tadi. Ya. Jadi jangan hilang ya. Ya, di ayat ketiga ini wastaghfir. Ya, fir. Tapi hati-hati, harus hanya ha yang besar, itu bukan ha kecil. Jangan fir. Nah, fir itu hanya kecil. Fir. Wastaghfir. Hati-hati ya, rohnya kecil nih. Sedangkan haknya ini adalah ya ibal. Ha hi hu bah. Bah ha besar. Ayo silakan Pak Ardi. Udah fokus sama kopi nih apa sama jahe? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Dapat. Gimana? Jadi pas ujung itu, Pak ujungnya tadi ya? Ya. Fat. Ya. Tadinya belum. Enggak, ada enggak? Sebenarnya sih kenapa
Ini model-model huruf yang waqaf yang seperti ini, artinya dia huruf yang hidup, namun ketika dia akhir ayat dia waqaf, namun didahului dengan huruf yang sukun. Ini banyak Pak ayatnya. Rumusnya bagaimana? Ini huruf nggak boleh hilang. Yang mendengarkan siapa? Si pembaca, minimal ya, minimal. Si pembaca sama satu orang terdekatnya. Kalau orang jauh nggak dengar wajar. Tapi kalau orang dekat nggak dengar, nah, standar ukurannya seperti itu. Wal, nggak usah antum paksain, misalnya harus kedengeran semua nih satu ruangan misalnya. Wal fath. Jadi nanti nyusahin antum. Yang penting ketika antum baca, antum dengar, dan tetangga antum sebelah yang terdekat itu yang dengar. Ya, itu standar ukuran. Nah, karena memang satu H itu nggak boleh. Karena bacanya banyak nih di sini, orang bacanya walfat, hilang. Seringnya walfat, H-nya hilang. Cuman hanya ada huruf hamas yang ada pada huruf tak saja. Sedangkan huruf H yang ada di sini yang menjadi makhrajnya malah nggak dapat. Wal fat, ya. H, hi, ya. Kalau tanya berarti nggak dibaca dengan hamas. Wal fat. Wal fat, ya. Kenapa? Gimana baca tadi? Kenapa? Nggak dibaca dengan hamas. Wal fat. Iya, ada hamasnya wal fat, wal fat. Tapi nggak terlalu ini. Yang terpenting kedengaran antum sama tetangga. Ya, fat, fat. Karena memang ada satu, oh bentar. Huruf ta, ya. Ini namanya ta apa namanya? Namanya tak apa ini? Pak Billy, kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya tak apa ini? Tak tanis. Ya, tak tanis. Ya, kalau kita ini tak tanis, tapi posisinya ini di tengah. Ya. Tak. Kayak misalnya antum baca tabbat. Ya, tabbat. Ya, bagaimana yang seperti ini? Ketika hamas, antum bisa baca dengan bacaan hamas, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, sudah nggak apa-apa. Karena memang masih dalam satu kata di sini. Dia bukan di ujung. Maksudnya dia di tengah. Posisi tempatnya ada di tengah. Dan di sini ketepatannya ketemu dengan huruf H yang memang memiliki hamas. Wal fat, fat. Ini sudah ada sebenarnya tak itu di wal fat, itu ada, tapi memang lebih cenderung ke H. Ya, karena apa tadi? H-nya kita memaksimalkan jangan sampai hilang tadi. Ya, kalau antum berartinya di taknya pasti hilang H-nya. Wal fat. Nah, ketemunya udah mentok tuh. Cengkokan. Ya. Karena nanti ada hukum yang tak itu dia izhar, ya, dia idgham. Artinya kalau izhar dia jelas bunyi hamasnya. Ya, bukan kaitan dengan hukum ya, tapi secara sifatnya huruf ta yang ini maksudnya bukan tak marbutah, bukan. Ya, tapi tak yang seperti ini ketika dia entah ketika akhir atau di tengah, dia ada dua bacaan, yaitu izhar, yaitu dengan menampakkan hamasnya, atau dengan idgham, dia masuk ke huruf yang ada setelahnya. Contoh, tak bertemu dengan to, tak ketemu dengan da. Ya. Contoh, apa misalnya? Hamad to, hamad to, udah nggak ada hamasnya. Ada spidol nggak Pak Billy?
Contohnya tadi ketemu dengan huruf da. Tidak dibaca lagi asqalat da, tapi masuk langsung ke dal. Asqalat da. Ya, jadi ada kayak tasdid di sini. Asqalat da, ininya hilang. Ya. Ini namanya idgham. Kita sudah pernah pelajari ini. Lupa, nanti bisa dilihat lagi ya. Asqalat da. Tidak dibaca asqalat da. Hamasnya sifatnya hilang, masuk semuanya totalitas ke huruf da. Jadi seperti nggak ada. Jadi taknya hilang. Makanya izhar ada yang idgham. Kalau izhar berarti jelas dengan sifatnya yang ada di hamas huruf ta. Kalau idgham berarti masuk. Ayat ini paling begitu. Bentar. Ya, melebur. Betul, istilahnya melebur. Contoh kazzabat samudu. Beda ya. Ta bertemu dengan huruf sa. Dibacanya izhar apa idgham? Jelas gak bacaan taknya? Atau memang masuk ke huruf sa? Dibacanya jelas. Berarti harus ada huruf, ada sifat hamasnya. Kadzabat, ya, kadzabat samudu, walaupun huruf sa sama-sama memiliki hamas. Ya. Jadi kalau dia akan ta itu akan lebur ketika bertemu, ya, maksudnya tak tanisnya ini bertemu dengan satu da, ta, to. Jadi kalau ini ketemu dengan ini lebur, idgham, hilang taknya. Contoh tadi di sini asqalat da'awa. Asqalat da'awa, sudah makhrajnya udah hilang semua. Makhrajnya, sifatnya hilang. Masuk jadi huruf dal. Rabihat tijarat. Ya, tijarah. Fama rabihat tijarah. Tijaratuhum. Ya, sama seperti itu, sama dengan bacaan kaf nakhluqkum. Nakhluqkum. Kita sudah pernah bahas tentang terkait dengan idgham, apa namanya? Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, ya. Itu yang kaitannya itu. Biar nanti kita ulang lagi. Baik, sampai sini ya. Jelas ya? Ada lagi tadi surat An-Nasr? Ada? Coba Pak Inan baca coba di ayat kedua. Coba Pak. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ya, ayat ketiga terakhir. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Ya. Di ayat ketiga ini tadi selain di samping huruf H, yang terakhir wastaghfir. Ya,
huruf gha, ghain, ya, termasuk huruf apa? Gha, mempunyai sifat isti'la, ya, termasuk mempunyai sifat isti'la, berarti tebal. Wastag, ya, jangan wastag, tapi wastag, ya, tapi jangan melandai, tapi seolah-olah kayak huruf waw, ada waw sukun. Taghfir, wastaghfir, ya, huruf ha, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, taghfir. Kita ngangkat aja istilah, karena huruf istilah, sifat istilah harus ngangkat huruf ghainnya. Jangan wastag, dimatikan. Ayo, huruf gha mempunyai sifat hamas atau jahar. Ya. Kok Gha, ghain, bukan kha. Gha, ghain, huruf ghain. Jahar apa hamas? Jahar. Wastaghfir, taghfir. Ya, betul ya. Innahu kana tawwaba. Ya. Harus latihan di situ ya, Pak. Di huruf-huruf apa? Ketika huruf yang waqaf tapi didahului dengan huruf, bukan huruf yang diwaqafkan, dengan didahului dengan huruf yang sukun. Ya tadi wal fath, terus kemudian fir, ya itu huruf-huruf yang ketika dia waqaf butuh ekstra dan harus paham cara membunyikannya, karena banyak nih yang kekeliruan di sini, banyak menghilangkan huruf ketika dia diwaqafkan, padahal huruf sebelumnya ada huruf, karena huruf sebelumnya huruf mati, jadi dia waqaf, hilang huruf yang waqafnya itu, yang ujungnya malah hilang. Banyak yang ini yang baca seperti itu ya. Baik, lanjut berikutnya. Pak Inan sudah, Pak Setiano. Ya, surat apa Pak? Surat Al-Lahab, Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, barakallahu fiik. Ada yang mau mencoba awali? Awal tadi keponakannya dulu. Iya, keponakannya dulu. Mas siapa? Mas Rahim. Ya. Mas Rahim. Sudah bagus. Ya alhamdulillah sudah bagus. Bener kayaknya kata Pak Jasni, takut jauh. Suruh jalan kaki. Saya minta dibaca lagi Pak, yang awal tadi. Ayat pertama, ya. Kayaknya lurus banget itu. Lamnya emang lurus itu. Ya. Tadi. Ya, silakan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Sudah betul? Benar itu. Sudah betul. Tadi salah. Oh, sekarang udah betul. Karena tadi bilang di mananya? tanya tabadi ya langsung gitu.
Ini sekarang kan ada tanwinnya belum tidak? Coba ulang lagi Pak Setiano, biar semuanya ini benar-benar nih. Ayat sampai akhir ya. Sampai akhir dah. Tabat yada. Oh, stop sampai situ. Di awal sudah keliru ya. Keliru. Ah, kenapa? Baknya Ya. tasdid. Tab ya, tab bat. Tab, Ya, ulangi. Tabat yada abi lahabi wa tab. Agak jeda ya, agak sedikit lama. Watab. Watab. Hati-hati. Ini juga ketika mantul sudah saya tadi di awal. Yang tadi di awal surat yang kita baca tadi kaji bersama, ketika memantul jangan watab. Nah, itu ada tambahan hamzah sukun. Watab. Watab. Nah, bukan watab. Nah, itu udah ada hamzah yang sukun. Ya. Baik. Lanjut ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, stop sampai situ. Ada yang mengkritisi? Painan. Ayo Painan. Kasar kurang mantul, kurang kedengeran. Kurang mantul. Ya, ulangi Pak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sudah dapat. Nah, dan hati-hati ketika nah, jangan sampai mantul ya. Tadi masih ada kedengaran mantulan. Nah. Ya. Istilah diangkat. Kalau sudah istilah, orang kan capek Pak, udah naik ke atas nih. Turun, mantul. Jadinya memantul. Tahan dulu aja. Oke, baru pindah ke huruf yang ada di depannya. Jangan dilepas. Karena kalau dilepas nanti jadi pantul. Baik, ayat berikutnya. Saya selanarong datalahab. Baik. Ada yang kritisi? Allah nggak masuk. Gimana? Tadi kaknya masuk ke Allah. Oh, ulangi Pak, coba. Saya selanarong datalahab. Sudah? Sudah masuk? Sudah ada? Izhar sudah jelas? Oke, ada Pak Aldi? Pak Solihin? Oke. Sayos atau sayos? Ayo, jangan shotnya boleh isti'la. Ya, bukan boleh, memang harus isti'la tebal. Tapi hati-hati huruf sebelumnya jangan sampai terpengaruh, yaitu huruf ya. Ya, yas, ya. Iya, yas, sayos, jangan sayos. Sayos itu masuk ya-nya tebal juga. Saya, yas, sayos, ya, saya, yas, ya. Jangan ikut-ikutan. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Baik, lanjut. Diulang Pak banyak. Ya. Ya, coba ulang Pak. Saya selanarong datalahab. Ya udah agak mending ya. Saya latihan Pak di huruf shotnya. So, si, su, bas, ya. So, si, su, bas, su, san, soni, sosna, minal musni. Ada huruf sifat sofir ya. Sayas, ya. Sayas, sifat sofir. Sayas la naronza. Jadi bukan hanya hamas, tapi dia mempunyai sifat sofir. Sayas, itu bunyi sofir, siulan.
sayasla naran dzata lahab. Kalau hamzahnya kan hanya udara yang keluar. Tapi kalau shafir ada bunyi siulan. Lanjut ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ulangi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Ini Tadi dulu Pak. Ulang lagi Pak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik, Pak Jasni gimana? ini kayaknya dia berhenti Pak antara ta dengan ha ini. Yang tuhu Gitu. berhenti gimana maksudnya? Kayak ini. Pak. Amra'atuhu. Ada tanda berhenti maksudnya. Tanda berhenti maksudnya. Bukan, antara ta ini dengan hu ini kayak harusnya sama ya bacanya. Maksudnya panjangnya? Panjangnya apa gimana? Panjangnya. Nah, emang ini tidak panjang kan? Oh. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Ya, panjang ini hunya. Hunya panjang ya? Panjang. Dia domir ya. Bertemu dengan huruf yang ada di hijaiyah. Kalau dia ketemu dengan hamzah, panjangnya lebih panjang. Berarti ini hukumnya apa? Hunya mad silah qasirah, hanya 2 harakat panjangnya. Wamra'atuhu ada ya, biasanya ditandai dengan waw. Kalau ada tanda waw kecil, ada waw kecil panjang berarti menunjukkan panjang itu, atau huruf mad 2 harakat. Wamra'atuhu, madnya adalah mad silah qasirah. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, coba ulangi Pak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ma-nya panjang atau pendek? Panjang. Ya, matabi. Hammalatal. Bukan hammalatal, tapi hammalatal hatab. Ya. Ulangi Pak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ma-nya kurang. Hammalatal. Ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, lanjut. Fi jidha hablum mim masad. Ya, ulangi. Fi jidha hablum mim masad. Ya. Hablum. Jangan, hati-hati, jangan banyak nanti kan qalqalah nih masuk ke huruf lam. Hablum. Ya, ada yang pernah dengar gitu bacaan gitu? Hablum. Ya. Hablum minan nas. Ya kan? Hablum minallah, hablum minan nas. Pernah dengar kata-kata itu kan? Hablum minallah, hablum. Iya, itu kalau kayak gitu bacanya mbaknya masuk ke huruf lam. Habl. Iya. Harusnya hablum. Ya. Fi jidiha hablum. Iya, qalqalahnya aja maksimalin. Walaupun di situ qalqalah sughra ya, hablum. Bedanya qalqalah sughra sama qalqalah kubra yaitu pada ketebalan dengan cara tempo. Kalau sughra temponya sangat singkat. Hablum. Beda kalau kita baca
Ketika misal al-falaq, 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 ya. Baik, hablum, hablum, ya. Fi jidiha hablum, bukan hablum, ya, hablum. Fi jidiha hablum mim masad, ya, jelas, mim masad. Baik, ada yang ingin tambahan lagi? Sudah? Cukup? Baik, syukur. Gimana, Pak? Mendapat buku yang membaca. Bukan apa? Sering Mas, ya Mas. Minggu depan. Pak Ardi. Lalen. Enggak, ya silakan. Al-Humazah. Ya. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Lanjut, ada yang mau kritisi? Pak Inan. Udah bagus. Pas. Pak Salihin. Pak Billy. Cukup. Saya cuma nanya ini berapa rakaat kalau ini? Yang ayat berapa? Inna alaihim muqsadah. Maksudnya inna ini berapa rakaat ini? Mina. Mana? Inna alaihim muqsadah. Innanya. Dengung berapa? Minimal 2 harkat. Dibaca dengung. Inna, ya, minimal 2 harkat. Innaha, ya. Kalau saya bukan bertanya nyalain dia, tapi saya yang sering salah lama-lama kan. Oh ya, bagus Pak. Kalau dia udah mantap, udah mantap ya. Iya, Mumtaz. Oke, baik. Jadi dibaca dengung. Setiap bacaan yang inun bertasdid atau mim bertasdid dibaca dengung 2 harkat minimal. Ya, baik. Lanjut, Mas Ilham. Mas pakai apa nih? Terus Pak, masnya nggak apa-apa. Oh Mas, nggak, kalau Mas masih bujangan biasanya. Oh, masih bujangan. Oh, lah. Oh, udah nikah. Alhamdulillah. Berarti Bapak. Ya, Bapak Ilham. Pengantin baru termasuk. Oh, belum pengantin baru. Abang dong. Baru 3 tahun. Kalau di tangga. Iya kalau. Kalau Pak Billy ya panggilnya Bapak ya di sini. Pak Billy ya. Enggak mungkin Mas nih. Kalau Mas bujangan biasanya. Ya, silakan Pak Ilham. Pak Ilham. Surat Al-Fil. Baik, sama tadi dengan bacaan surat siapa tadi yang baca? Al-Fil. Pak Jasni. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diulangi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Himinasyai mempunyai sifat tafasyi, yaitu menyebar udara di celah-celah gigi. Tafasyi himinasyai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, barakallahu fiik. Baik Pak Ilham. Di sini ada yang mau kritisi? Ya, coba di ayat pertama antum periksa. Ini kalau memang ini alam tara, taknya hamas ya. Ta, jadi ada hamasnya. Alam tara, ro-nya tebal. Tara kaifa fa'ala, ka-nya juga sama. Hamas kaifa fa'ala rabbuka bi so-nya tadi isti'la ya, isti'la hamas sofir bi ya, bi ashabil fil ya. Coba sekali diulang ayat pertama ini. Alam tara kaifa fa'ala. Ya, ulangi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, nanti diangkat lagi shotnya ya. Ya, pangkal lidahnya bi ashabil fil. Ayo. Di biasnya aja. Ashabil fil. Baik, lanjut ayat berikutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, fi tadlil. Baik, perhatikan di alam yaj. Nah, itu qalqalah ya, jimnya jangan ada bunyinya. Yaj gitu misalnya, yaj. Apalagi gitu. Yaj'al. Ya, karena tidak mempunyai hamas. Ya, sifatnya adalah jahar. Yaj'al. Qalqalah dan mempunyai sifat jahar. Yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik. Ayat berikutnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya, ulangi. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sekali lagi. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Wa arsala, lebih tebal lagi. Wa arsala arsala. Ya. Kemudian alaihim to juga mempunyai sifat isti'la, yaitu naik pangkal lidahnya tebal. Itbaq juga. Sada ta za, hurufnya ada 4 itbaq. Tayran ya. Nah,
lebih tebal karena mempunyai tingkat ada sifat itbaq yang lebih menebalkan dari huruf istilah yang lainnya. Tayran ababil. Ya, coba ulangi ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, sifatnya jahar. Jangan sampai mengeluarkan nafas. To. Nah, kalau to, itu ada nafasnya, ada hamasnya. Ya, to, tayran ababil. Coba di tayrannya. Tayran. Ya, lagi. Tayran ababil. Baik, lanjut ayat berikutnya. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ya, tarmihim. Ya, ada hamas. Tarmihim. Ya, ulangi. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ya, jadi bacanya tarmihim tarmihim bihijaratim. Kemudian di bacaan hijaratim min sijil, bacaannya dengan bacaan ausat min si, jangan min, jangan dibaca min sijil, tapi min sijil. Ya, sama dengan huruf shin tadi yang tadi kita bahas. Jadi sama ausat, pertengahan. Jadi bacaan ang, kalau kita ketahui awalnya ikhfa itu bacanya ang harus dirubah. Jadi tidak sama bacaan ikhfa dengan bacaan ikhfa, walaupun dia sama-sama hukumnya ikhfa, tapi dalam pembacaan sifatnya itu berbeda. Ya, terkait sifat beda. Harus dibedakan, jangan disamakan ang semua. Karena ini kaitannya dengan sifat. Min sijil, ya. Min sijil. Nah, baik, lanjut ayat berikutnya terakhir. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Ya, baik. Alhamdulillah. Lanjut terakhir, Mas Rahim. Surat At-Takatsur. At-Takatsur. Tafadhol. Alhaakumut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, barakallahu fiik. Ada yang mau mengkritisi di sini? Pak Billy? Khalihin? Dari bacaan kayaknya kurang hamas. Di ayat keberapa? Dari ayat pertama. Ayat pertama. Alhaaku, ya. Alhaakumut takatsur. Hamasnya juga hatta atau hatta zurtumul maqabir. Bir. Ulangi coba, Mas Rahim, ayat ke pertama coba. Alhaakumut takatsur
tebal apa tipis? Sur. Tebal apa tipis? Tebal ya. At-takatsur. Sur. Jangan sur. Tapi ditebalkan lagi. Sur. At-takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur. Kemudian lanjut ayat berikutnya kedua. Hatta zurtumul maqabir. Ya, zur sama juga ya. Zurtumul maqabir. Maqabir. Nah, itu baru nggak apa-apa. Tipis ro-nya. Bir, ro-nya tipis. Karena diawali dengan huruf waqafnya diawali dengan huruf yang berharokat kasrah. Ya, lanjut ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Ya, ainnya mempunyai sifat apa Pak? Rohwah, bainiyah atau tawasud atau siddah. Ta'lamun. Bainiyah. Ya. Bainiyah, rohwah atau siddah. Mempunyai sifat rohwah. Ya. Jadi melunak. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan ta'lamun. Ya, lanjut. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Lanjut ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Ulangi ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, hati-hati dengan akhir kalimat ya. Ketika lam sukun. Di situ ada kalimat ilmal. Nah, jangan sampai memantul. Tadi masih kedengaran memantul. Ilmal. Ya, ilmal yaqin. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lanjut. Ayat ke-6. La tarawunnal jahim. Ya, ulang lagi. La tarawunnal jahim. Baik, lanjut. Jadi pokoknya nanti patokannya di huruf kaf sama ta ya Mas Rahimi. Hamasnya belum keluar nih. La tarawunnal jahim. Lanjut. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Baik, lanjut. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, jadi di sini tadi bacaan Mas Rahim hanya kurang di hamas saja di sifat. Berarti sifat huruf kaf dan huruf ta hamasnya harus dimunculkan. Ya, dan tadi hati-hati dengan huruf lam. Ya, lam ketika dia sukun semuanya jangan sampai memantul. Ilmal yaqin. Kalau yang lainnya bacaan dengung sudah bagus, sudah dapat, ya panjangnya juga sudah. Ya, itu saja. Ya, sudah semuanya ya. Ada yang ketinggalan? Atau ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Pak ini nih. Siapa namanya Pak? Pak Ilham. Saya manggilnya Bapak aja deh pokoknya. Pak Ilham. Kira-kira, mohon maaf nih, karena kajian kita memang seperti ini kita. Jadi takutnya antumnya kebingungan. Tapi ada yang tanyakan silahkan. Karena memang metode ini kita lagi murojaah. Jadi belum menyampaikan materi lagi. Materi atau mengulang materi. Artinya ketika murojaah ada kendala, itu yang kita ulangi terkait materi yang sudah disampaikan. Jadi insya Allah walaupun antum baru tergabung di sini, insya Allah nggak ketinggalan. Insya Allah, yang penting bersabar untuk memahami saja. Kalaupun memang ada yang kurang paham atau tidak memahami, tanyakan langsung ya. Oke. Sampai tadi masih agak gimana nggak?
minta kesannya nih. Kesan pertamanya. Halo, silakan. Oh, masih banyak. Iya, tapi mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Artinya kita insya Allah pelan-pelan, dan memang di sini juga dari rekan-rekan teman ini baca misalnya surat ini nih kemarin-kemarin pekan yang lalu ya diulang-ulang juga karena memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Tapi itu yang harus diingat untuk semuanya. PR apabila memang itu ada perbaikan di bacaan itu, jadi antum harus segera diperbaiki. Jadi jangan saat nanti ada yang temennya baca, antum mencoba nyimak masih nggak ada yang ngerasain ganjel gitu karena belum diperbaiki bacaan antumnya. Ya, intinya memurojah itu sangat penting juga dibanding di samping menambah materi. Ya, itu yang paling penting murojah. Kadang-kadang kita paham tapi nggak mau mengulang. Nah, ini penyakit juga. Jadi akhirnya lupa apa yang disampaikan atau yang kita kaji. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Ya, Mas Rohim juga kayak tadi lulusan mana Mas Rohim? SMK negeri ya. SMK negeri maksudnya. Tapi kalau di daerah mah biasanya kental agamanya ya. Di daerahnya di Seragen ya. Kalau Seragen biasanya masih pengajian masih sering banyak di sana. Nanti walaupun ada sih saya juga di tempat Seragen juga ada. Masih kental agamanya masih. Jadi pengajian masih banyak. Kalau di Seragen ngajinya masih kecil. Kalau di Bekasi udah tua-tua begini, Mas. Kalau di sana banyak mudanya kayaknya masih. Jadi masih nuansa santrinya ada gitu. Kalau di walaupun memang ada juga yang kurang ya. Ya. Jadi nggak terlalu maksudnya nggak memahami banget. Takutnya gini, ngaji masuk ke sini baru ikro, itu yang repot. Ya, karena makanya ada di kelas sehari Sabtu. Ya, jadi tapi kalau mau ikut ya silahkan, nggak apa-apa. Teman maksudnya untuk ambil manfaidahnya itu biar lebih banyak dapat faidahnya seperti itu. Itu saja ya, kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.